Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang satu pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan menemukan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. Yang kedua, teknik computational thinking atau CT. Computational thinking adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. Istilah CT pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. Pemerintah Inggris percaya computational thinking dapat membuat siswa lebih cerdas dan membuat mereka lebih cepat memahami teknologi yang ada di sekitar mereka. Tidak hanya pemerintah Inggris, di tahun yang sama lembaga non-profit dari Amerika, Code.org, menyelenggarakan beberapa acara untuk mempromosikan manfaat dari belajar pemrograman, mulai dari Computer Science Education Week untuk anak sekolah dan yang paling viral, Hour of Code. Program ini didukung oleh Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, William dari Black Eyed Peas. Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk belajar computational thinking. A. Berpikir adalah kemampuan yang dapat dilatih. Demikian juga dengan computational thinking. B. Dengan mengajak anak latihan memecahkan persoalan terkait informatika lewat soal menarik yang mempresentasikan kehidupan sehari-hari. C. Soal yang sama bisa diulang untuk SD, SMP, SMA, atau SMK dengan tingkat kesulitan yang meningkat. Dengan pemikiran komputasi, siswa mempelajari seperangkat keterampilan dan cara berpikir bahwa mereka dapat menerapkan masalah teknis dan non-teknis dengan A. Menerapkan strategi komputasi seperti membagi dan menaklukkan dalam domain apapun. B. Mencocokkan alat dan teknik komputasi untuk suatu masalah. C. Menerapkan atau menyesuaikan alat atau teknik komputasi untuk penggunaan baru. D. Mengakui kesempatan untuk menggunakan perhitungan dengan cara baru. E. Memahami kekuatan dan keterbatasan alat dan teknik komputasi. 3. Karakteristik computational thinking. Computational thinking memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Computational thinking digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Tidak hanya untuk masalah yang berkaitan dengan ilmu komputer, namun juga untuk berbagai masalah lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu mengorganisasikan dan menganalisis data. Dalam mengelompokkan dan menganalisis data harus dengan dasar dan relevan agar bisa dipertanggungjawabkan. Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi proses, mengenali dan memutuskan perhatian pada karakteristik penting dari suatu situasi atau objek dan membiarkan atau menjaring karakteristik yang tidak diinginkan dari suatu atau objek tersebut. 4. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Berpikir secara komputasional dapat meningkatkan yang namanya kemampuan untuk menganalisis masalah, kemampuan untuk memutuskan sebuah tindakan, dan dapat meningkatkan kemampuan kita untuk mempertimbangkan semua dampak yang terjadi jika kita mengambil sebuah keputusan, serta dapat meningkatkan kreativitas dalam menemukan suatu solusi dari suatu masalah. Yang E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi, langkah atau cara, dan sumber daya yang efisien dan efektif. Identifikasi berasal dari kata identify yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi adalah kegiatan mencari
menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi. Fungsi dan tujuan identifikasi adalah untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya, yang dilaksanakan dan diterapkan adalah rencana yang telah didesain atau dirancang untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Generalisasi adalah proses mengidentifikasi sebuah bagian dari keseluruhan. Bagian-bagian yang sama sekali tidak terkait dapat disatukan sebagai satu kelompok, dan bagian yang penting dijadikan kelompok juga. Lalu, keduanya dibandingkan dan dilihat relasi antara keduanya. 4. Metode computational thinking. A. Dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses atau masalah atau kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya, memecah atau membangun peran dalam pembuatan film, seperti tim produser, tim sutradara, tim aktor, tim sound engineering, dan sebagainya untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kemudian dikolaborasikan bersama untuk menghasilkan film yang bagus saat sampai kepada penonton. Adapun langkah-langkah dalam dekomposisi sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah utama. 2. Buat serta susun daftar komponen-komponen penyusun atau utama. 3. Buat serta susun daftar bagian-bagian kecilnya. 4. Buat rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai urutan atau algoritma. Yang kelima, selesaikan setiap bagian-bagian kecil hingga ke detail. Pengenalan pola atau pattern recognition. Pengenalan pola yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Misalnya, mengenali pola file, dokumen, file system, file execution, atau struktur data atau file. Pengenalan pola bertujuan agar seseorang dapat memprediksi hal yang akan terjadi setelahnya, membuat sebuah aturan khusus, dan memudahkan memecahkan masalah dengan pola yang hampir sama. Mengapa pola itu penting? Karena pola dapat memudahkan memecahkan masalah. Membentuk gagasan tentang apa yang kita harapkan adalah salah satu cara untuk menemukan pola. Semakin kita melihat, semakin banyak pola yang akan kita temukan. Ketika kita mengenali sebuah pola, kita dapat menggunakan kemampuan berpikir komputasi lainnya untuk membantu kita memahami kepentingannya. Adapun metode pengenalan pola sebagai berikut. 1. Sintaks, pendekatan dengan menggunakan aturan tertentu. 2. Statistik, pendekatan dengan menggunakan data-data yang berasal dari statistik. 3. Jaringan saraf tiruan, metode yang menggabungkan metode sintaks dan statistik, yaitu mengenali objek dari ciri-ciri fisik yang jelas kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan data statistik. Metode ini seolah-olah meniru cara kerja otak manusia. Berikut cara untuk menerapkan pattern recognition dalam pola pikir menyelesaikan sebuah masalah. 1. Dengan cara selalu berlatih untuk menentukan dan mengingat pola yang pernah didapat pada setiap masalah yang sudah pernah dihadapi. 2. Selalu menentukan dan menggunakan pola pada setiap masalah yang sama apabila mendapatkan masalah baru. 3. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan pola yang telah diketahui dan ditentukan. C. Abstraksi atau abstraction. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, abstraksi merupakan proses atau perbuatan pemisahan. Metodenya berupa melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Metode ini juga membutuhkan kemampuan menyaring informasi yang tidak dibutuhkan, memilah informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana, dan membuat informasi lebih bersifat general sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan suatu ide. Dalam mengabstraksi data, kemampuan untuk menginterpretasikan suatu data dengan konteks masalahnya sangat dibutuhkan. Adapun langkah-langkah dari
proses abstraksi sebagai berikut. 1. Mengumpulkan submasalah dari hasil dekomposisi. 2. Menentukan skala kebutuhan dari submasalah tersebut. Seberapa besar dampak dari submasalah tersebut terhadap masalah kompleks. 3. Menghilangkan submasalah yang menjadi skala kebutuhan tidak terlalu penting hingga tidak penting. D. Algoritma. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan terhadap peserta didik. Karena algoritma mudah untuk didesain dan dipahami, contohnya dengan menggunakan skema atau flowchart atau diagram alur. Algoritma desain adalah kemampuan mengembangkan petunjuk pemecah masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Dalam mendefinisikan analisis algoritma, kita harus dapat mendefinisikan 3 hal utama dengan jelas sebagai berikut. 1. Masalah, yaitu sebuah permasalahan yang ingin diselesaikan oleh sebuah algoritma. 2. Masukan, yaitu contoh data atau keadaan yang disaring yang dapat menjadi variabel-variabel untuk menentukan jalan keluar dari sebuah permasalahan. 3. Keluaran, yaitu bentuk akhir dari data atau keadaan setelah algoritma diimplementasikan ke masukan. Pada ilmu komputer, algoritma harus memiliki ketentuan-ketentuan berikut. 1. Algoritma harus memiliki sebuah data atau lebih untuk mengoperasikannya. 2. Algoritma harus memproduksi setidaknya 1 hasil pasti. 3. Algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah telah dikerjakan. Salah satu aspek terpenting dari perancangan algoritma adalah membuat algoritma yang berjalan dengan efisien. Langkah-langkah dalam pemikiran algoritma yaitu 1. Definisi masalah, 2. Pengembangan model, 3. Spesifikasi algoritma, 4. Merancang sebuah algoritma, 5. Memeriksa kebenaran algoritma, 6. Analisis algoritma, 7. Implementasi algoritma, 8. Pengujian program, 9. Persiapan dokumentasi.